Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi kelas 4, tema 5, pahlawanku, dengan fokus mata pelajaran IPA, sifat-sifat cahaya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang disampaikan mudah dipahami. Submateri yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Yang kedua, sifat-sifat cahaya terkait dengan cakrawala. Materi yang pertama yaitu sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Setiap hari kita merasakan manfaat cahaya. Di tempat terang kita bisa melihat benda-benda secara jelas. Sebaliknya, di tempat yang gelap kita tidak dapat melihat benda-benda di sekitar kita. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Sumber cahaya terbesar di bumi adalah matahari. Sumber cahaya adalah benda-benda yang dapat memancarkan cahaya. Cahaya dikeluarkan oleh sumber cahaya yang memiliki beberapa sifat. Apakah sifat-sifat itu? Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Sifat cahaya yang dapat dilihat dengan jelas adalah merambat lurus. Di bahwa cahaya merambat lurus dapat kalian amati pada cahaya yang dipancarkan oleh senter atau cahaya matahari yang masuk ke rumah melalui pintu dan jendela. Sifat cahaya merambat lurus dapat dilihat dari percobaan berikut. Percobaan tersebut menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Ketika diperhatikan, ternyata cahaya lilin dapat terlihat jelas. Maka dapat disimpulkan, berdasarkan percobaan tersebut dapat diketahui bahwa posisi ketiga lubang dalam satu posisi garis lurus cahaya lilin dapat terlihat. Sebaliknya, ketika ketiga lubang tidak dalam satu garis lurus, maka cahaya lilin tidak terlihat. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya menembus benda bening. Sifat cahaya menembus benda bening dapat dilihat dari percobaan berikut. Senter dapat menembus gelas dengan permukaan gelas yang berwarna bening. Kemudian, cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan melalui jendela yang bening. Ketiga, ketika kita menyenterkan sebuah mangkuk yang bening, maka cahayanya akan tembus ke balik mangkuk tersebut. Tapi ingat bahwa cahaya tidak dapat menembus benda gelap atau permukaannya padat. Contohnya adalah sebagai berikut. Ketika senter diarahkan ke batu, maka cahaya senter tersebut tidak akan tembus ke belakang batu. Berdasarkan percobaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa cahaya mudah menembus benda bening, tetapi sukar menembus benda berwarna dan benda gelap. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Kita dapat melihat benda karena benda memantulkan cahaya yang mengenainya ke mata kita. Mengapa beberapa benda tampak bersinar terang, sedangkan benda lainnya terlihat suram ketika dikenai cahaya? Untuk membuktikannya, perhatikan percobaan berikut. Senter diarahkan pada cermin, maka cahaya senter akan dipantulkan pada permukaan lainnya. Kemudian, ketika kamu sedang bercermin di depan cermin,
Cahaya matahari yang mengenaimu akan dipantulkan ke dalam cermin, sehingga di dalam cermin tersebut kalian dapat melihat tubuh kalian sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa cahaya yang datang pada suatu benda disebut cahaya datang atau sinar datang. Adapun cahaya yang dipantulkan oleh benda disebut cahaya pantul atau sinar pantul. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Untuk membuktikannya, perhatikanlah percobaan berikut. Ketika kita mengisi air di dalam gelas, lalu memasukkan pensil ke dalam gelas tersebut, maka dapat dilihat bahwa seolah-olah pensil tersebut terbelah menjadi dua. Kemudian, hal ini juga terjadi ketika kita sedang ada di kolam renang. Ketika kita ada di kolam renang, lalu melihat ke bawah, ke arah kaki kita, maka kita melihat seolah-olah kaki kita jaraknya sangat dekat dengan kita. Kedua peristiwa ini merupakan contoh peristiwa pembiasan cahaya. Apabila cahaya merambat melalui dua medium yang berbeda kerapatannya, maka cahaya dapat mengalami pembelokan atau pembiasan. Maka dapat disimpulkan, jika cahaya merambat dari medium satu ke medium lain yang berbeda kerapatannya, maka rambatan cahaya akan berbelok. Peristiwa pembelokan cahaya ketika melalui dua zat yang berbeda disebut pembiasan cahaya. Materi yang kedua yaitu sifat-sifat cahaya terkait dengan cakram warna. Cahaya memiliki peranan penting dalam proses penglihatan. Kita dapat melihat warna dan beraneka bentuk benda karena adanya cahaya. Pernahkah kamu melihat pelangi? Warna apa saja yang tampak pada pelangi? Pelangi terdiri dari warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu atau sering disebut dengan mejiku, hibin, biru. Ketujuh warna pelangi tersebut sebenarnya berasal dari satu warna putih cahaya matahari. Warna-warna tersebut timbul karena pembiasan, pemantulan, dan penguraian cahaya matahari oleh tetesan air hujan. Pelangi tampak bila kamu posisi membelakangi matahari sementara di depanmu terjadi hujan. Cahaya matahari dibiaskan atau diuraikan oleh butir-butir air menjadi warna-warna pelangi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, cahaya putih yang terurai akan terlihat warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Bagaimana bila warna-warna tersebut disatukan? Warna-warna tersebut akan menghasilkan warna putih. Kamu dapat membuktikannya melalui percobaan cakram warna. Mari kita membuat cakram warna. Yang pertama adalah siapkan terlebih dahulu alat dan bahan. Apa saja sih alat dan bahan yang dibutuhkan? Yang pertama yaitu karton atau kardus bekas. Yang kedua, gunting. Yang ketiga, lem kertas. Yang keempat, kertas warna yang terdiri dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Namun, apabila kalian tidak mempunyai warna-warna tersebut, bisa digantikan dengan krayon atau spidol. Kemudian, bahan yang selanjutnya yaitu buatlah bentuk lingkaran pada kertas karton dengan menggunakan jangka. Lalu, bagilah lingkaran menjadi 7 bagian sama besar menggunakan pensil. 4. Berilah warna pada masing-masing bagian dengan menempelkan kertas warna atau krayon atau spidol. Langkah kelima, buatlah 2 lubang di bagian tengah kertas. Kemudian, pasang seutas benang atau tali kasur pada lubang tersebut. Langkah terakhir, putarlah cakram tersebut dengan mengendurkan talinya pada tugas.
Ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu keterampilan membuat cakram warna. Buatlah cakram warna, ikutilah langkah-langkahnya sesuai dengan penjelasan tadi. Sekian pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat dan mempermudah anak-anak untuk belajar di rumah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.